untuk membersihkan waktu, mari kita mulai saja acara kajian pada pagi hari ini dengan membaca Quran surat Al-Fatihah. Semoga kajian pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, mari kita dengarkan kajian pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Nabi Gunawan. Pada beliau kami persilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wallahu ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun alayah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Abdallah kun fid dunya ka'annaka 'abiru sabil aw gharibun. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah kita masih hidup dan oleh Allah dikasih hidup. Ini adalah karunia yang terbesar dalam hidup ini, yakni hidup dalam kondisi beriman, ya. Jadi orang kalau hidupnya lama tapi nggak punya iman, itu lebih baik dia mati, ya, karena hidupnya nggak ada manfaatnya, nggak punya iman. Dan ini kalau kita lihat banyak orang, ya, jadi orang hidupnya sekedar hidup, sekedar makan, minum, mencari kepuasan, ini adalah sekedar hidup. Kalau cuman seperti itu kan hewan juga bisa. Bahkan hewan itu seperti itu. Hewan, lihat, kita perhatikan. Allah sengaja menciptakan hewan itu bukan tanpa sebab, akan tetapi banyak sebabnya, ya. Jadi untuk kebaikan manusia, yang pertama digunakan mungkin dagingnya, mungkin tenaganya, mungkin pemandangannya. Jadi kalau harimau itu kan nggak bisa dagingnya, nggak bisa tenaganya, ya. Mungkin pemandangannya, ya. Kita lihat harimau kan gitu kan. Kalau sapi mungkin dagingnya, ya. Kalau kuda mungkin tenaganya, ya. Atau yang lain, dipakai sirkus, dipakai macam-macam, ya. Termasuk dipakai untuk mencari ilmu, ya. Kalau kita perhatikan yang namanya hewan itu kan hidupnya cuman makan, minum, beranak, ya, kawin, setelah itu mati, ya. Senang-senangnya hewan tuh cuman sebatas itu, ya. Kalau manusia hidupnya cuman makan, minum, bersenang-senang, ya, menuruti nafsu, ya, tidak ada bedanya dengan hewan. Dan nikmatnya itu juga nikmat seperti hewan, ya. Nikmat hewan itu terbatas. Akan tetapi ketika manusia itu tahu fungsi dirinya, ya, dia dikasih akal, maka nikmat yang terbesar adalah iman, ya. Jadi perlu camkan baik-baik, nikmat terbesar adalah iman. Jangan dikira orang yang pergi ke diskotik, dugem, ya, berangkat jam 12, ya, sekarang barusan pulang ini, yang dugem-dugem itu pulang, ya. Mereka agak kelelawar itu. Itu mereka nikmat, memang, tetapi nikmat mereka sangat rendah seperti nikmatnya hewan, ya. Jadi nikmat itu ragamnya banyak. Termasuk kita ngaji ini sebenarnya nikmat. Ya, mungkin awalnya ngantuk, ya. Awalnya capek, awalnya males. Tapi kalau niat yang sungguh-sungguh, maka itu menjadi sebuah niat yang sungguh-sungguh menjadi sebuah nikmat, ya. Coba kita tengok para saudara kita mujahidin Afghanistan, mujahidin Irak, mujahidin Palestina, mujahidin di seluruh muka bumi ini, mereka itu meninggalkan keluarganya,
mereka meninggalkan kampung halamannya untuk membela agama Allah. Mungkin awalnya berat, tapi akhirnya Allah kasih fa'anzala sakinata fi qulubihim liyazdadu imanahum. Maka fa'anzala, Allah turunkan sakinah, ya, ketentraman, ya, fi qulubihim, di dalam hati mereka, liyazdadu imanahum, untuk bertambah-tambahnya iman mereka. Ya, jadi kalau orang itu tidak melakukan ketaatan, berarti nggak ada bedanya dengan hewan, meskipun tingkatannya macam-macam, ya. Ada tingkatan yang paling parah, apa itu? Nggak bisa bedakan mana nikmat baik, mana nikmat buruk. Yang dipikir nikmat itu hanya makan minum saja. Padahal kalau kita lihat, ya, saya pernah membayangkan dan mengalami, meskipun tidak persis banget, ya. Jadi kita itu jauh dari anak istri, kita dakwah, ya, selama 8 hari, ya. Ini baru 8 hari, ya. Belum berbulan-bulan, ya. Itu 8 hari saya di Jakarta, istri sama anak di rumah waktu itu, ya. Tahun berapa itu, ya? Tahun 2005 atau berapa itu, ya. Saya masih di Jakarta, saya masih di Surabaya, ya. Itu setiap harinya ketemu dengan para hamlu dakwah, ya. Enak sekali, ya, enak sekali. Kenapa? Ya karena kita ketemunya orang-orang soleh, orang yang baik. Kita bicara tiap hari dakwah, qiyamul lail, kemudian kita melakukan ketaatan, kita melakukan masya Allah, ya. Jadi saudara sekalian, insya Allah dimuliakan oleh Allah, para jamaah sekalian. Jadi kita ini kadang salah di dalam memahami sesuatu, ya. Yang dipikir nikmat itu hanya makan, minum, ya, berhubungan suami istri, ya. Itu nggak ada apa-apanya dibanding nikmat iman, ya. Nikmat iman, ya. Nah, nikmat iman ini memang Allah berikan kepada orang-orang yang mencari iman, mencari hidayah terus-menerus. Hidayah itu terus-menerus, ya. Jangan cuma dapat satu terus kemudian dibiarkan, jangan. Hidayah ini harus dirawat, harus dicari, harus diusahakan, ya. Jangan cuma kemudian aku pengen hidayah, kalau sekali terus kemudian nggak dirawat, bahaya ini, ya. Harus dirawat. Kalau kayak tanaman, ya, tanaman kita tanam, ya, misalnya mangga, ya, 1 bulan sudah nggak dirawat, ya sudah, ada hewan, ya, yang merusak tanaman, ada hama dan seterusnya, ya. Iman juga begitu. Iman ini kalau nggak dirawat, yang goda ini banyak, ya. Yang goda dari luar misalnya, ya, teman-teman yang tidak seiman, ya, lebih-lebih teman yang umum, wah itu bahaya banget. Ngobrol ngalor ngidul, ya, kemana-mana dan seterusnya, harus dituruti, harus diikuti, ya. Itu teman-teman yang begitu. Jadi makanya kalau kita punya teman di WA maupun teman yang lain, kita harus merubah. Jangan cuma diam, jangan cuma wah, wujudu keadami, ada dan tidaknya itu sama saja, itu nggak boleh. Nanti jadi masalah besok yaumul qiyamah, ya. Seperti kalian ngumpul, ya, dengan orang, terus kemudian ada teman kalian tuh ngomong yang enggak terus kalian diam, itu kena dosa itu. Nah, itu salah satunya. Harus diingatkan, ya, paling tidak diingatkan lah. Nah, itu salah satu kalau kita mendapatkan iman. Jadi kisah tadi yang saya ceritakan, 8 hari saya berpisah dengan anak dan istri, kemudian kita itu di Jakarta, ya, ketemu dengan para pengemban dakwah, itu masya Allah, ya. Itu baru belum seberapa, ya, dibanding saudara kita yang meninggalkan anak istri, berdakwah di Papua, berdakwah di Timur Timur, berdakwah di Ambon dan seterusnya. Masya Allah, mereka lebih luar biasa lagi, ya. Mereka meninggalkan keluarganya, ya, bahkan tidak mikir tentang dakwah, ya. Jadi itu, ya, yang ini. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan bicara tentang bagaimana, ya, bagaimana membersihkan hati. Jadi hati ini penting. Jadi seperti yang pernah kita jelaskan, ya. Jadi penyakit itu ada 2, ya. Penyakit jasad dan penyakit hati, ya. Penyakit jasad itu yang menimpa jasad, ya, jasad kita, ya. Kalau penyakit hati itu yang menimpa hati kita, ya. Ini lebih sulit. Kalau hati lebih sulit, kalau jasad lebih gampang, ya. Kalau jasad itu misalnya kudis, korengan, atau yang nampak, ya. Tetapi kalau
Ya, tolong yang itu dimatikan ya. Maksudnya di mute ya. Yang siapa itu? Hmm. Pak Fauzi. Oh iya, tolong Pak Fauzi di mute ini. Ini ya, masuk. Ya, jadi hati ini jarang dibahas karena kenapa? Karena memang apa ya? Karena nggak bisa dilihat langsung, hanya bisa dirasakan ya, hanya bisa dirasakan. Nah, contoh-contoh tadi yang kita ceritakan ya, yang kita ceritakan tadi itu meskipun demikian, yang misalnya kita berkumpul dengan para mujahidin, para pengemban dakwah itu tetap hati ini harus dirawat ya, jauhkan daripada ria, pada apa namanya sombong, takabur, kemudian iri dan dengki ini harus dihilangkan ya. Nah, salah satu cara untuk menghilangkan itu adalah sesuai dengan tingkatan-tingkatan ya. Jadi di sini ada bab at-taqwa wal inabati ilallahi ta'ala bisalasaini ya. Ya, atau bisalaini bimasalaini ya. Jadi takwa dan kembali pada Allah, artinya kembali pada Allah, taubat ya. Itu ada dua perumpamaan ya. Ini gambaran sebelum kita bicara tentang bagaimana membersihkan hati ya. Jadi kalau misalnya kita apa namanya bermasalah dengan hati, maka kita harus mengingat-ingat apa yang harus kita lakukan ya, karena berkaitan dengan kesalahan-kesalahan yang luar biasa ya.